Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidi wa habibi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jumhurul musyahidin al-kiram, rahimani wa iyyakum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad At-Tahir bin Ashur menjelaskan, maksiat itu ada dua. Ada maksiat ma yanja'u bitarkihi at-tafakkur, yang bisa dicegah dengan cara berpikir. Contohnya adalah seperti mencuri, minum khamar, berzina dan membunuh dan sebagainya. Maksiat yang seperti ini bisa dicegah dengan cara berpikir. Artinya bagaimana kita bisa mengetahui tentang hukuman-hukuman yang berat bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Atau dengan mau'izah, wejangan-wejangan, bagaimana efek negatif terhadap orang-orang yang kena korban maksiat tersebut. Maksiat yang kedua adalah ma yansha'u min dawa'in tabi'iyah, maksiat yang timbul dari motif-motif tabiat atau natural, tabiat manusia. Contohnya seperti marah dan segala maksiat yang berhubungan dengan syahwat hawa nafsu. Begitu juga dengan al-amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan salah satu yang bisa mencegah maksiat tersebut adalah dengan puasa. Karena kekuatan puasa itu bisa menandingi kekuatan nafsu ammarah bisu, nafsu yang bisa mengajak kepada kejahatan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan hadiah terbesar bagi orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Takwa dalam makna syar'inya adalah al-ittiqa anil ma'asi, menjauhi segala maksiat. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, as-shaumu junnah, puasa itu adalah sebagai benteng, ay wiqayatun anil ma'asi wal ma'athi. Maka sayang sekali jika kita menemukan orang yang Islam, yang baligh, berakal, mampu berpuasa, tidak sedang haid dan nifas bagi seorang perempuan, akan tetapi masih lalai meninggalkan puasa, padahal hadiahnya sangat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kemampuan dalam berpuasa, di dalam Al-Fiqh Syafi'i dijelaskan ada beberapa hal yang membolehkan untuk membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-maradul mubih lit-tayammum, penyakit yang membolehkan untuk tayammum. Ketika seseorang mengidap penyakit yang ukuran penyakitnya ini, kalau sekiranya dia mau melaksanakan wudhu, tidak bisa melakukan wudhu, tapi terpaksa harus melakukan tayammum, yaitu ketika orang yang apabila melakukan wudhu akan terjadi gangguan kesehatan terhadap dirinya atau terhadap manfaat anggota tubuhnya atau bahkan terhadap kulitnya, maka dia diperbolehkan untuk melakukan tayammum. Begitu juga dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Orang yang mengidap penyakit ini ada dua hal, ada dua versi. Versi yang pertama yang atbaqa, menyeluruh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia mengidap penyakit tersebut. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk meninggalkan puasa sepanjang hari. Ada orang yang mengidap penyakit tersebut yang taqatta, terputus-putus. Maka jika dia menemukan dirinya di awal fajar dalam keadaan sehat, maka di situ dia wajib berniat melakukan puasa. Sehingga kapan dia dibolehkan untuk meninggalkan puasa? Ketika dia ataupun ketika penyakitnya itu kambuh di siang harinya. Orang yang berpenyakit ini ada kalanya liharamin, karena sudah lanjut usia,
maka konsekuensinya nanti ketika dia meninggalkan puasa, dia wajib menggantinya dengan fidyah setelah bulan Ramadan tanpa melakukan qadha. Ada kalanya penyakit tersebut dia bukan karena lanjut usia, tapi penyakit la yurja bur'uhu, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang seperti ini juga ketika dia meninggalkan puasa Ramadan, dia wajib menggantinya di bulan selain Ramadan dengan fidyah tanpa qadha. Akan tetapi jika penyakitnya itu penyakit yurja bur'uhu yang diharapkan untuk kesembuhannya, maka dia wajib mengqadha puasanya di bulan setelah bulan Ramadan, dan setelah dia sembuh dengan mengqadha puasa tanpa membayar fidyah. Penyebab yang selanjutnya yang dibolehkan untuk membatalkan puasa adalah khaufun minal halak, takut terjadi kecelakaan, ala nafsin aw ghairihi, ala nafsihi aw ghairihi, terhadap dirinya atau orang lain. Maka yang masuk dalam kategori ini ada dua golongan. Yang pertama al-hamil, perempuan yang hamil, wal murdi' dan perempuan yang menyusui. Perempuan yang hamil dan menyusui, ketika mereka merasa tidak sanggup untuk melakukan puasa, maka mereka boleh meninggalkannya. Akan tetapi konsekuensi hukumnya nanti ada rinciannya. Yang pertama, ketika orang hamil atau menyusui ini meninggalkan puasa karena takut gangguan kesehatan terhadap dirinya sendiri, maka dia nanti wajib mengqadha puasanya tanpa fidyah. Rincian yang kedua, ketika perempuan hamil dan menyusui ini meninggalkan puasa karena takut terhadap dirinya dan bayinya, maka di sini juga dia hanya wajib membayarnya, mengganti puasanya dengan qadha tanpa fidyah. Rincian yang ketiga, ketika perempuan hamil ini atau menyusui meninggalkan puasa karena takut terhadap kesehatan bayinya saja, maka nanti setelah selesai menyusui atau setelah melahirkan, maka dia wajib mengqadha puasanya ditambah dengan bayar fidyah. Hal inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Arsalan dalam Safwatuz Zubat, wal muddu wal qadha li dzatil hamli aw murdi'in in khafata lit tifli. Membayar satu mud artinya fidyah seukuran 600 gram. Begitu juga mengqadha puasa itu wajib bagi perempuan yang hamil. Begitu juga penyebab yang ketiga yang boleh meninggalkan puasa adalah al-musafir, orang yang musafir. Orang yang musafir ini boleh meninggalkan puasa dengan beberapa syarat. Yang pertama, kaunuhu safaran tawila. Safarnya itu harus safar yang panjang, perjalanan yang panjang. Diukur oleh para ulama sebanyak 2 marhalah atau kurang lebih 85 km. Syarat yang kedua adalah mubahan. Perjalanannya itu harus perjalanan yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan di sini ada kalanya perjalanan yang wajib, atau perjalanan yang disunnahkan, atau perjalanan yang mubah, bahkan perjalanan yang makruh saja. Maka orang yang melakukan perjalanan dalam 4 hukum ini boleh meninggalkan puasa. Apa contohnya perjalanan yang makruh? Ketika melakukan perjalanan yang panjang dengan sendiri tapi tanpa kawan. Syarat yang ketiga adalah qabla al-fajr. Safarnya itu, perjalanannya itu dimulai dari sebelum fajar. Maka yang dikeluarkan dari syarat-syarat ini adalah ketika perjalanannya yang sedikit saja. Yang jaraknya sedikit, perjalanan yang jaraknya sedikit itu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Begitu juga dengan perjalanannya yang haram, yang tujuannya al-asi bis safar, yang tujuan musafirnya itu, safarnya itu adalah untuk maksiat, maka
orang yang seperti ini juga tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa atau untuk meninggalkan puasanya. Karena meninggalkan puasa di sini adalah termasuk rukhsah dari syariah, keringanan dari syariah. Dalam kaidah fikih dijelaskan oleh Sayyiduna Abu Bakar Al-Ahdal, wala tunatu bil ma'asir rukhasu falam yubah li asinit tarakhusu. Rukhsah atau keringanan syariah ini tidak diperuntukkan bagi maksiat. Makanya orang yang maksiat, yang musafir dengan tujuan maksiat, tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Begitu juga bagi orang yang melakukan perjalanan setelah terbit fajar, maka di hari itu dia tidak boleh meninggalkan puasanya. Ketika ditanya mana yang lebih afdol bagi orang yang mengadakan safar, apakah berpuasa atau tidak, maka dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, tentu berpuasa itu jauh lebih baik daripada tidak berpuasa. Akan tetapi illa ayyatadarrara bisaumihi, kecuali jika puasanya itu menyulitkan ketika dia melakukan perjalanan, maka membatalkan puasa jauh lebih baik daripada melakukan puasa. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidak termasuk baik, artinya tidak baik jika melakukan puasa dalam keadaan safar. Inilah beberapa penyebab-penyebab yang boleh meninggalkan puasa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang.